Di tengah malam, pukul 2 dini hari. Waktu di mana batas antara dunia nyata dan mereka terasa paling tipis. Suasana rumah saat itu bukan sekadar sepi, tapi terasa berat, seolah-olah udara di lorong menuju kamar mandi mendadak jadi dingin dan lembab. Istri gue ngebangunin dengan wajah gelisah minta diantar ke kamar mandi. Anak gue yang masih kecil ada di gendongan, kepalanya terkulai di bahu gue, terlelap dalam kegelapan. Kami berjalan pelan, hanya suara langkah kaki yang beradu dengan ubin dingin. Sampai di depan pintu kamar mandi, langkah kami terhenti. Pintunya tertutup rapat. Cipak-cipuk biur. Suara air. Jelas sekali. Seperti seseorang yang sedang menyendok air dengan gayung, pelan, dan berirama. Tapi ada yang salah. Suasana di sana terlalu sunyi sampai-sampai suara air itu terdengar seperti gema yang hampa. Mesin pompa air mati total. Tidak ada suara deru mesin, hanya suara air yang jatuh ke bak seolah-olah air itu muncul dari ketiadaan. Mungkin si adik atau suaminya, pikir gue berusaha menenangkan diri. Kami menunggu. 1 menit terasa seperti 1 jam. Setengah jam berlalu, dan suara air itu tetap ada, konstan, tanpa suara aktivitas manusia lainnya. Tidak ada suara dehem, tidak ada suara gesekan sabun, hanya suara air yang terus-menerus jatuh di balik pintu kayu yang kusam itu. Bau lembab mulai menusuk hidung. Tiba-tiba, suara kriet yang panjang memecah keheningan dari arah belakang. Bukan pintu kamar mandi yang terbuka, tapi pintu kamar tidur adik ipar gua. Dia muncul dengan mata mengantuk yang langsung berubah jadi penuh keheranan melihat kami bertiga berdiri mematung di kegelapan lorong. Lah, pada ngapain di sini? Suaranya parau, memecah kesunyian. Jantung gua mulai berdegup kencang. Nungguin suami lu. Dia di dalam kan? Mandi atau boker? Lama bener nggak keluar-keluar, jawab gua, berusaha mencari pembenaran. Adik ipar gua terdiam sejenak. Wajahnya perlahan memucat di bawah temaram lampu lorong. Suamiku, dia di dalam kamar mas, tidur dari tadi. Darah gue rasanya mendadak beku. Kalau suaminya di kamar, lalu siapa yang sejak tadi mainin air di balik pintu ini? Gue langsung menerjang pintu kamar mandi. Gue buka dengan paksa. Kosong. Ruangan sempit itu gelap dan sunyi senyap. Tidak ada uap air, tidak ada genangan di lantai yang menandakan ada orang baru saja mandi. Dan permukaan air di bak itu sangat tenang. Rata seperti cermin, sama sekali tidak bergerak seolah tidak pernah tersentuh gayung selama berjam-jam. Bulu kuduk gue berdiri hebat. Rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke ujung kaki. Gue dan istri cuma bisa saling tatap dalam ketakutan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam sana, sesuatu yang tidak kasat mata baru saja mengundang kami untuk menunggu. Sebuah sambutan sunyi sebelum maut benar-benar datang menjemput mertua gue tak lama setelah malam itu.